dan saudara-saudara yang terkasih, serta anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat petang dan selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa ketiga tahun liturgi A, yang juga merupakan hari Minggu Sabda Allah. Pada tanggal 30 September tahun 2019, Paus Fransiskus menerbitkan surat apostolik Aberuit Ilis. Lewat surat itu, Paus menetapkan Minggu Biasa ketiga, masa biasa, menjadi hari Minggu Sabda Allah. Bacaan Injil Minggu ketiga, masa biasa, selalu tentang permulaan pewartaan Tuhan Yesus di Galilea. Paus Fransiskus tidak bermaksud meniadakan kebiasaan-kebiasaan baik selama ini yang berkaitan dengan kitab suci seperti bulan kitab suci nasional, melainkan menambahkan satu hari Minggu Sabda Allah untuk dirayakan seluruh gereja Katolik sedunia. Adapun tujuan penetapan hari Minggu Sabda Allah adalah agar gereja mengalami kembali tindakan Tuhan Yesus yang bangkit, yang membuka kekayaan sabdanya. Harapan bagi paroki dan seluruh umat Allah, semoga semakin banyak umat yang mencintai dan setia membaca kitab suci, karena Kristus sendiri akan menerangkan kepada kita isi kitab suci itu, sehingga kita mengerti dan memahami isinya. Maka mari kita membuka hati kita dan membiasakan membaca kitab suci yang adalah sabda Allah sendiri, dan hari Minggu Sabda Allah ini dapat membantu umat untuk bertumbuh dalam keakraban yang saleh dan ketekunan dalam membaca kitab suci. Dengan demikian, seluruh umat Allah mampu menjadi pewarta sabda Allah. Tema misa pada hari ini, jadilah terang bagi mereka yang mengalami kegelapan. Kor dari lingkungan Yakobus, dan misa akan dipimpin oleh Romo Yosef Amirullah. Mari kita berdiri, kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mira
Intensi perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini mengucap syukur atas hari ulang tahun Selvi Dwi Anggraini yang ke-20. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kegembiraan, sukacita dalam hidup, kesehatan yang mantap, dan kesetiaan di dalam iman, serta menjadikan hidupnya menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Shalom. Pada hari ini kita berkumpul kembali di rumah Tuhan ini untuk mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Rahmat, kesehatan, kegembiraan, sukacita, rezeki, dan banyak hal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Juga pada hari ini kita merayakan hari Minggu Biasa ketiga, sekaligus juga hari Raya Sabda Allah. Kita diundang untuk merenungkan kembali Sabda Allah sendiri, dan harapannya kita semua sebagai orang Kristiani menempatkan Sabda Allah sebagai pelita hidup kita dan penuntun langkah gerak kita setiap hari. Kita ingin membiarkan Sabda Allah itu menjadi penterang hidup kita, sehingga dengan demikian kita semakin mengenal Kristus sebagai isi Sabda Allah yang menjelma menjadi manusia sebagai tanda cinta kasih Allah kepada kita. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita, kita sali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bimbinglah tingkah laku kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga dalam nama Putra-Mu terkasih, kami mampu menghasilkan banyak karya yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasalah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar.
Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu dari nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati berpikir, sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kristus, atau aku dari golongan Kefas. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu tidak baptis
dalam nama Paulus. Sebab Kristus mengutus aku, bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka adalah penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di depan kita ada kitab suci yang ditahtakan. Mungkin kita merasa tidak biasa, karena biasanya pentataan kitab suci adalah di bulan September, di mana bulan September ditetapkan sebagai bulan kitab suci nasional. Mengapa hari ini kita mentahtakan kitab suci? Pada tahun 2019, Paus Fransiskus menetapkan bahwa setiap minggu biasa ketiga, gereja merayakan hari Minggu Sabda Allah. Artinya apa? Apakah ingin menggantikan bulan September? Tentu tidak. Tetapi Paus Fransiskus ingin supaya gereja mengawali peziarahan selama 1 tahun ini dengan menempatkan sabda Allah sebagai pegangan, menempatkan sabda Allah sebagai pelita, menempatkan sabda Allah sebagai petunjuk arah hidup kita. Dan kebetulan mengapa dipilih pada hari ini, hari Minggu ketiga, karena bacaan pada hari ini, terutama bacaan Injil, menceritakan kepada kita bagaimana Yesus juga mengawali pewartaannya, mengawali misinya, yaitu mewartakan Injil. Menarik bahwa isi pewartaan Injil Yesus itu adalah, kalau kita tadi mendengarkan bacaan Injil adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan sebagian besar dari kita, dari etnis Tionghoa, besok juga merayakan Tahun Baru Imlek. Saya kira pada hari ini tepat bahwa perayaan Tahun Baru Imlek itu selain nanti juga dirayakan dengan rasa syukur, tetapi kemudian diingatkan kembali agar di tahun yang baru nanti juga kita menempatkan sabda Allah sebagai pedoman hidup kita. Sabda Allah yang seperti apa yang mesti menjadi pedoman hidup kita? Yesus tadi sudah menegaskan bahwa pertama-tama sabda itu membuat kita ingat kembali siapa yang mesti menjadi penuntun hidup kita, dan juga bagaimana kita juga harus bertobat dari hidup kita. Yesus memulai pewartaannya bergerak, tadi dikatakan dari tempat tinggalnya di Nazaret, bergerak ke daerah utara, di daerah pesisir. Mengapa? Karena di daerah pesisir itu ada begitu banyak perjumpaan dari berbagai budaya yang bersatu. Yesus ingin mengawali pewartaannya dengan perjumpaan semakin banyak orang, agar semakin banyak orang mengenal Allah, semakin banyak mengenal rencana keselamatan Allah di dalam hidupnya. Dan seperti tadi dikatakan oleh Paulus, pertama-tama panggilan kemuridan kita, di mana Yesus memanggil kita semua menjadi penjala manusia. Artinya seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam bacaan kedua tadi, dikatakan bahwa pertama-tama Paulus dipanggil bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Yesus pertama-tama bukan memanggil orang untuk sekedar mengikuti Yesus kemana-mana tanpa tahu apa yang dia lakukan, tetapi pertama-tama supaya semakin banyak orang mengenal Injil. Kita tahu Injil itu artinya kabar gembira. Kabar gembira bahwa Allah berkenan mengunjungi umatnya di dalam diri Yesus. Maka sebenarnya Immanuel itu bukan sekedar pada hari Natal, tetapi sepanjang sejarah, karena Immanuel itu Allah menyertai kita. Maka saudara-saudariku terkasih, sebagaimana Yesus memanggil para rasul yang pertama, yaitu Simon,
atau yang biasa disebut Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus dipanggil untuk menjala manusia. Artinya membawa semakin banyak orang untuk merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa menyenangkannya Tuhan, betapa sabda Allah itu berdaya guna di dalam hidup kita. Itulah panggilan kemuritan kita. Kita yang hadir di dalam gereja ini semua percaya dan menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Sekali lagi, pengikut Kristus itu bukan hanya mengikuti Kristus dari belakang Yesus kemana saja dia pergi, tetapi dipanggil, diberi kuasa, sebagaimana Yesus juga tidak hanya memberitakan sabda Allah, tetapi juga menyampaikan pembebasan, mengusir setan-setan. Artinya mengusir setan bukan roh-roh yang membuat orang kejang-kejang kerasukan, tidak. Tetapi mengusir roh jahat yang seringkali membawa kita jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itulah tidak ditampilkan pada sesuatu yang menakutkan. Karena setan saat ini tidak tampil pada sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang membuat orang takut, tetapi membuat orang dengan sukarela datang mengikuti roh jahat itu dan akhirnya jatuh di dalam perangkap dosa yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Maka perayaan pada hari ini kembali kita diingatkan bahwa bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Setialah pada apa yang sudah kita imani oleh karena sakramen baptis yang kita terima, dan akhirnya membiarkan sabda Allah itu menjadi pedoman hidup kita dalam menjalani panggilan hidup kita masing-masing sebagai umat beriman, tentu di dalam pergumulan kita masing-masing, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas kita, di dalam seluruh gerak hidup kita sebagai manusia sekaligus sebagai pengikut Kristus. Dan seperti yang diingatkan oleh Paulus, bahwa menjadi pengikut Kristus jangan pernah merasa paling berjasa. Paulus hadir ketika gereja mula-mula, jemaat perdana, mulai ada benih-benih perpecahan. Karena merasa, tadi dikatakan, aku golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku golongan Kristus. Dan Paulus, benarkah Kristus terbagi-bagi? Orang sekarang merasa yang paling benar dalam mengikuti Kristus. Tetapi sekali lagi dikatakan, apakah betul Kristus itu menjadi pusat hidupnya, atau justru sekedar menempatkan Kristus untuk mendapat keuntungan diri? Maka saudara-saudariku, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Semoga sabda Tuhan hari ini semakin membuat kita bersatu, bersekutu di dalam persekutuan jemaat sebagai orang Kristen, sekaligus juga menjadi jalan pertobatan kita untuk terus-menerus memperbaharui. Semoga di tahun yang baru, besok kita semua akan menyambutnya, terutama saudara-saudari kita yang merayakannya. Bawalah sabda Allah itu sebagai penuntun langkah memasuki tahun yang baru, sehingga dengan demikian Immanuel, Allah beserta kita, bukan hanya sekedar menjadi slogan, tetapi betul-betul berjalan bersama hidup kita dalam mencapai segala apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristus bersabda, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Marilah kita menanggapi ajakannya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah para pemimpin gerejamu dalam mengembalakan kami menuju kepada pertobatan sejati, sehingga kami layak dan pantas untuk selalu tinggal di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, curahkanlah karunia Roh Kudus bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga pengabdian mereka sungguh membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita, dengan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas, menjunjung martabat setiap orang, dan memberi pertolongan serta hiburan kepada mereka yang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi negara kita, ya Bapa, kami bersyukur karena kami boleh menerima anugerah Tahun Baru Imlek. Semoga negara kami makin berkembang, masyarakatnya hidup sejahtera, mengutamakan hidup bertoleransi, saling peduli, hingga tercipta kedamaian yang sebenarnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang masih berjuang untuk menemukan arti kehidupan ini, ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih menemukan arti kehidupan ini, yang masih berjuang kepada Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, ya Bapa, berkatilah kami semua agar kami mampu menjadi terang bagi semua orang yang menuntun kami di jalan menyongsong Engkau, Allah kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang makasih, kami juga berdoa bagi saudara kami Selvi Dwi Anggraini yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menyertai hidupnya, dan kami tetap mohon berkat-Mu untuk perjalanan hidupnya, untuk masa depan dan cita-citanya. Kau anugerahkan berkat, perlindungan, rahmat kesehatan, dan kegembiraan di dalam hidupnya. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Putra-Mu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga Putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau, Allah kami sepanjang segala masa.
kasih-Mu Tuhan memberi harapan bahwa damai sejahtera. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami ini. Kami mohon semoga Engkau menguduskannya agar menjadi sakramen keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dalam kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepadamu. Sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala,
Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yono serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya.
selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam jiwaku
Mari kita bersama doakan novena tabisan diakon untuk ke-6 calon diakon yang akan ditabiskan tanggal 25 Januari nanti. Allah Bapa, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau tak henti-hentinya membangun, membentuk dan memberkati gereja-Mu. Sejak zaman para rasul, Engkau pun mengilhami gereja memilih pelayan-pelayan dari kalangan umat-Mu untuk membantu gereja melaksanakan misi-Mu dengan cara tertentu. Kami bersyukur melalui gereja-Mu, Engkau telah memilih para saudara kami, Frater Basilius Benedictus Suban Meo Klobor, Frater Bernardus Bayu Susanto, Frater Chanel Dorotheus Ojan Soge, Frater Christian Hoveres Pakpahan SY, Frater Stefanus Lisdianto SY, dan Frater Yohanes Dewi Ferry Antoro SY untuk ditabiskan menjadi diakon yang akan melayani gereja-Mu. Allah Putra, kami mohon sudilah kiranya memberkati para calon diakon ini, supaya mereka menghayati dan menghidupi kerendahan hati sejati dan setia dalam pelayanan. Ingatkan mereka akan keteladanan-Mu, datang untuk melayani, bukan untuk melayani demi kepentingan umat, bukan untuk kepentingan diri sendiri, melayani dengan keberanian dan tekad, serta tanpa membeda-bedakan, serta mencintai umat tanpa syarat. Allah Roh Kudus, penuhilah para calon diakon ini dengan kasih sayang dan kemurahan hati, supaya mereka melayani umat seperti Engkau yang menjadi penghibur, penolong, dan pemersatu. Jadikanlah mereka pelayan bagi semua orang dan sahabat orang-orang miskin dan menderita. Seluruh doa ini, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami panjatkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Ratu para imam, doakanlah para calon diakon ini, supaya mereka bisa meneladani Engkau yang menyerahkan seluruh kehendak-Mu pada kehendak Allah. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Buatlah kami senantiasa bersukacita atas anugerah-Mu itu, sumber hidup yang baru. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1.
Penerimaan kolekte hari Sabtu dan Minggu tanggal 14 dan 15 Januari. Kolekte pertama sebesar semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. 2. Pelajaran komuni pertama. Pertemuan pertama komuni pertama dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Januari pukul 10 pagi di Balai Paroki. Dalam pertemuan pertama ini, semua peserta beserta orang tua diminta hadir karena akan dijelaskan hal-hal yang akan dilakukan selama proses belajar. 3. Pendaftaran volunteer atau sukarelawan untuk kegiatan Indonesian Youth Day 2023. Keuskupan Agung Palembang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah kegiatan pertemuan akbar orang muda Katolik se-Indonesia. Kegiatan ini akan diadakan pada tanggal 26 Juni sampai 30 Juni 2023 di Kompleks Sport Center Jakabaring. Berkaitan dengan kegiatan akbar ini, panitia membutuhkan banyak tenaga sukarelawan atau volunteer. Maka kami mengundang semua orang muda usia mulai dari tingkat mahasiswa untuk ambil bagian dalam kegiatan ini sebagai tenaga sukarelawan atau volunteer, terutama di bidang acara, liturgi, konsumsi, dan perlengkapan. Pendaftaran melalui link Google Form yang telah dibagikan di grup-grup paroki kita. Informasi lebih lanjut silakan menghubungi sekretariat paroki. Mohon orang tua memberikan dukungan dengan mendorong putra-putrinya untuk terlibat dalam perayaan akbar ini. 4. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Venansius Gesta Aru Kumbara, putra dari Agus Sukamto dan Sri Rutmini dari lingkungan Matius Rasul, Paroki Santo Laurentius Alam Sutra, Jakarta, dengan Maria Yasinta Salim, putri dari Leonardus Anwar Salim dan Ursula Margareta Arni, warga lingkungan Clara. Rencana perkawinan tanggal 28 Januari 2023 di Paroki San Frades. Akan menikah secara Katolik pasangan Stefanus Apridita Pramudia, putra dari Alexander Korharman dan Maria Margareta Nur Istikawati, warga lingkungan Fransiskus Saverius, dengan Yuni Trisnaini Sudianti, putri dari Anton Sumarso dan almarhumah Sudira dari Tuban Antapani, Bandung. Rencana perkawinan tanggal 29 Januari 2023 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan-pasangan ini, wajib melapor kepada pastor paroki. 5. Perayaan syukur ulang tahun paroki dan pesta nama pelindung paroki. Di bulan Januari, paroki kita merayakan ulang tahun dan pesta nama pelindung paroki. Tanggal 1 Januari adalah ulang tahun paroki. Tanggal 24 Januari adalah pesta nama pelindung. Puncak acara ini dirayakan di tanggal 29 Januari dalam misa syukur. Sekitar 10 menit sebelum misa dimulai akan dilakukan perarakan vandal lingkungan dan kelompok-kelompok kategorial yang ada di paroki. Setelah misa, sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan, akan diadakan pesta rakyat, di mana setiap lingkungan telah menyiapkan makanan kecil untuk bisa dinikmati bersama.
Untuk itu, seluruh umat diundang untuk merayakannya. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat malam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kehadiran Anda semua di dalam perayaan syukur pada malam hari ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi, prodiakon, lektor, pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kur, dirigen, organis, petugas multimedia, dan seluruh umat dengan caranya masing-masing ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi ini. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk kehidupan kita, untuk perjalanan hidup kita, terutama di dalam keseharian kita, untuk menempatkan sabda Allah sebagai pusat hidup kita. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Cinta sesama